Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rauf, ikhwani dan akhwati fiddin yang semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di kesempatan malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah melaksanakan sebuah ibadah yang agung, yaitu ibadah salat Isya dan juga salat tarawih. Ditambah kita dalam kondisi berpuasa. Sekarang kita masuk di malam yang kelima, atau sebagian ada yang malam ke-6, ya, yang mana hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, hari-hari yang didamba-dambakan oleh orang-orang yang beriman, hari-hari yang merupakan angan-angan, bahkan angan-angan orang-orang penghuni di kuburan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, seandainya mereka para penghuni kubur, mereka ditanya dan mereka memiliki angan-angan, niscaya mereka akan mengatakan, kami hanya ingin dikembalikan ke dunia satu hari saja di bulan Ramadan. Subhanallah, mereka cuma hanya ingin satu hari di bulan Ramadan. Bayangkan, karena mereka tahu keutamaan hari-hari yang ada di dalamnya. Maka kita yang kita berada di dalam bulan Ramadan ini tentunya bersyukur bisa ada di dalamnya dan beramal dengan amalan yang saleh. Yang dulu juga orang-orang yang Allah sebutkan para penghuni neraka, mereka pun berangan-angan, sama berangan-angan dengan mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia, la'alli a'mal salihah fima tarak, niscaya kami akan beramal dengan amalan-amalan yang dulu kami tinggalkan di dunia. Apa mereka ingin mereka kembali di sini jamaah? Mereka ingin dikembalikan ke dunia hanya ingin beramal. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Innaha huwa qailuha, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kata-kata omong kosong. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh yang mereka akan dibangkitkan sampai hari kebangkitan. Masyaallah muslimin rahimana wa rahimakumullah. Ternyata mereka punya angan-angan yang sama. Mereka hanya ingin dikembalikan ke dunia, dan mereka hanya ingin beramal saleh yang sekarang kita berada di dalamnya. Bapak Ibu para jamaah Masjid Ar-Rauf yang saya cintai dan saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di malam hari ini kita akan membahas sedikit tema yang merupakan wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan sebuah wasiat yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menceritakan, ja'a rajulan, datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki, dan sahabat ini nggak disebutkan siapa namanya, ya. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, idni wa aujiz, ya Rasulullah, berikanlah nasihat dan wasiat kepadaku dan ringkaskanlah wasiat tersebut. Subhanallah. Lihat para sahabat jamaah, mereka tidaklah bertanya kepada Nabi kecuali perkara yang penting. Mereka nggak bertanya perkara dunia, tidak. Mereka minta kepada Nabi SAW, minta nasihat, wasiat, dan ringkaskanlah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salatan waddi'. Nabi mengatakan wasiat yang pertama, jika engkau mendirikan salat, maka salatlah seakan-akan orang yang berpamitan. Maksudnya Nabi apa? Salatlah engkau seperti salat yang terakhir yang engkau akan lakukan. Bagaimana kiranya engkau akan tahu salat ini adalah salat terakhir? Tentu dia akan berusaha mengkhusyukkan salatnya. Dia akan memperbaiki setiap gerakan demi gerakan.
Dia akan merasakan, menikmati bacaan-bacaan salatnya. Seraya setiap kali mengatakan Allahu Akbar, dia bertakbir, maka dia mengatakan Allah Maha Besar. Artinya tidak ada lagi yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Perkara dunia kecil bagi dia. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar. Ketika dia sujud, subhanallah, subhan rabbil a'la. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ketika dia ruku mengucapkan subhanallah rabbil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Jamaah rahimana wa rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan, salatlah engkau wahai pemuda atau seorang sahabat seolah-olah salat yang terakhir. Kenapa jamaah rahimana wa rahimakumullah? Karena mungkin kita salat, setiap hari kita salat 5 waktu, salat sunnah, bahkan sekarang ditambah salat tarawih. Ya, namun sudahkah kita memaknai salat-salat kita? Dari sekian banyak salat kita, salat mana yang khusyuk ketika kita lakukan? Ya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk memperhatikan perkara salat, karena salat merupakan parameter kebaikan seseorang. Nabi SAW pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali kelak akan dihisab dari seorang hamba itu jamaah apanya? Salatnya. Idza saluhat saluha sairul amalih. Kalau salatnya baik seseorang, maka bisa dipastikan amalan yang lainnya juga ikut baik. Wa idza fasadat fasada sairu amal. Tapi kalau salatnya buruk seseorang, maka buruk juga amalan-amalan yang lainnya, karena dia adalah parameter kebaikan. Dulu al-Imam Umar bin Abdul Aziz, beliau jamaah ketika mau merekrut seseorang karyawan, maka beliau nggak melihat detailnya apa, ya, dia nggak melihat bagaimana kepiawaian dia bekerja, apa pengalamannya, dia nggak lihat profil CV, tidak. Yang dia lihat adalah bagaimana hubungan dia dengan Allah, bagaimana salatnya. Karena seseorang kalau dia hubungannya baik dengan Allah, insya Allah baik juga hubungannya dengan manusia. Kalau dia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena salat adalah silatun baina abdi wa rabbi. Salat itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Bahkan itu kondisi terdekat seorang hamba itu ketika dia sujud. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbi wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba yang terdekat dengan Allah adalah manakala dia meletakkan keningnya di tanah, kemudian dia berbisik mengucapkan zikir sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi seorang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ala. Yang kedua, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu idza takallamta awala tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghada. Wasiat yang kedua, wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah janganlah engkau berkata-kata dengan suatu perkataan yang engkau akan meminta maaf di hari kemudian. Yaitu apa? Ketika Nabi SAW mengatakan janganlah kau berbicara ke sesuatu kalimat yang engkau akan menyesali. Kata ulama Syekh Al-Imam Ali Al-Qari, beliau mengatakan dalam kitabnya, yang dimaksud kata ghada di sini adalah yaumul qiyamah. Janganlah engkau mengatakan suatu perkataan yang engkau akan menyesal kelak pada hari kiamat karena engkau telah mengatakan kalimat tersebut. Janganlah engkau mengatakan kalimat yang menyakiti orang lain. Karena jamaah rahimana wa rahimakumullah, banyak hanya gara-gara ucapan, hanya gara-gara perkataan yang dia-upload di media sosial, mungkin akhirnya gara-gara itu banyak orang yang sakit hati. Mungkin gara-gara ucapan dia, akhirnya gara-gara ucapan tersebut, akhirnya apa? Rumah dia dijarah. Gara-gara ucapan yang menyakiti orang lain, akhirnya dia meminta klarifikasi kepada media. Maka benarlah apa wasiat Nabi SAW, jangan pernah mengatakan suatu perkataan yang engkau akan meminta
uzur di kemudian hari. Dahulu Nabi SAW pernah terjadi di rumah tangga Nabi SAW. Nah, ini berbicara rumah tangga Nabi SAW. Ya jangan dikira rumah Nabi itu adem ayem saja, jemaah. Istrinya Nabi banyak. Ya, ada di zaman Nabi itu piring pecah, ada. Di zaman Nabi, di istri Nabi ada yang Nabi SAW ceraikan, ada. Suatu ketika Nabi SAW datang, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, yakfika an safiyatin kadza wa kadza, ta'ni qasirah." Ya Rasulullah, cukup bagimu Safiyah itu wanita yang pendek. Bahasa ini pendek. Subhanallah. Nabi SAW setelah mendengar ucapan Aisyah tersebut, Nabi SAW marah jemaah. Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamajazathu." Wahai Aisyah, sungguh kau telah mengatakan suatu perkataan yang seandainya ucapanmu dicelupkan ke dalam samudra, niscaya samudra itu akan tercemari dengan ucapan. Kenapa jemaah? Karena mengucapkan kata-kata yang menyakiti istri-istri Nabi yang lain. Itu hanya gara-gara satu kata, pendek. Kita kalau lagi bully orang, ya terkadang yang mengganti ucapan kita adalah apa sekarang? Jempol kita jemaah. Mungkin kita nggak ngomong, tapi tangan ini, jari ini mengetik, jari ini menghina, mencela, membuli, menggunjing bahkan. Ya, pada disebutkan tadi imam kita, masya Allah, dengan suaranya yang merdu. Beliau membacakan surat ayat, surat Al-Hujurat. Beliau mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhkan oleh kalian apa prasangka, zan, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian bertajassus. Tajassus itu apa? Spionase, cari-cari kesalahan orang. Ya, apalagi kalau udah nggak suka sama orang. Ada teman diangkat di kantor jabatannya, dia nggak suka jemaah. Akhirnya apa? Dicari-cari kesalahannya. Itu namanya tajassus. Setelah itu apa? Wala yaktab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian menggunjing sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Allah mengatakan, ayyuhibbu ahadukum, apakah kalian suka kalau kiranya kalian memakan an ya'kula lahma akhihi, memakan daging bangkai saudara kalian, fakarihtumu, tentu kalian akan membencinya, enggak suka. Allah menyamakan menggunjing jemaah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Apalagi bangkainya para ulama. Ya. Kalau kita mengunjing para ulama, para ahli ilmu, maka para ulama mengatakan bahwasanya luhumil ulama maksumah. Dagingnya para ulama itu apa? Beracun. Ya. Jemaah rahimana wa rahimakumullah. Ya, terlebih kita sekarang berpuasa. Ya, yang kita diperintahkan untuk menjaga lisan-lisan kita. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Ternyata Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, ya, dia mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka." Jika engkau berpuasa, kata Jabir bin Abdullah, maka berpuasakanlah pandanganmu, puasakanlah pendengaranmu, puasakanlah lisanmu. Jadi bukan hanya puasa nahan makan dan minum, tapi tingkatan yang lebih dalam lagi seseorang ketika berpuasa manakala dia mempuasakan anggota tubuhnya. Ya. Jamaah rahimana wa rahimakumullah. Tentu banyak lisan-lisan kita yang itu menyebabkan dia terjadinya permusuhan, terjadinya perpecahan, terjadinya pertumpahan darah gara-gara lisan. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk menahan lisan-lisan kita. Nabi mengatakan kepada sahabat yang mulia Mu'ad, "Ya Mu'ad, ya, afala ukhbiru bima laki dzalika kulli?" Maukah aku kabarkan kepada engkau hal tersebut? Mu'ad mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya, apa itu? Mu'ad, Nabi mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Nabi SAW mengatakan,
tahan lisanmu ini, sambil memegang lisannya Nabi SAW. Lalu Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, akunna nu'akhidu bima natakallamu bih? Ya Rasulullah, apakah nanti kita akan disiksa, dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Nabi mengatakan, saqilatka ummuka ya Mu'adz, celaka wahai engkau ya Mu'adz, celaka wahai engkau wahai Mu'adz. Kata Nabi SAW, hal yakubbun nas ala wujuhihim wa ala yaumala al manakhirihim illa ala hasaidi alsinatihim. Mu'adz, tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikelungkupkan wajahnya di neraka? Itu disebabkan karena hasil ulah lisan-lisan mereka. Jamaah rahiman wa rahimakumullah. Ini wasiat Nabi SAW. Yang kedua adalah wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Ya, kita berusaha jamaah rahiman wa rahimakumullah. Karena seorang muslim, ya, yang Nabi SAW sebutkan, muslim yang sejati adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim yang sejati adalah muslim yang mana muslim yang lainnya selamat daripada gangguan tangannya dan lisannya. Itulah seorang muslim. Itu berat jemaah, ya. Karena ini yang menyebabkan banyak seseorang dimasukkan ke dalam neraka adalah gara-gara lisan. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, kata Nabi SAW, kepada Allah dan kepada hari akhir. Maksudnya apa? Beriman kepada Allah, dia yakin, ya, dan beriman kepada akhir, dia tahu dia akan disiksa gara-gara sebab ulahnya, sebab amalnya. Maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya, karena seseorang yang berakal, ya, adalah apa? Lisanul aqil wara'a qalbih. Karena lisannya orang yang berakal itu ada di bawah pengaruh hatinya. Kalau dia melihat idara'a, kalau dia melihat bermanfaat, dia lihat tidak ada kemudaratan, dia tekalam, dia akan berbicara. Itulah orang yang cerdas. Tapi lisanul jahil wara'a lisani. Tapi lisannya orang yang bodoh, dia berada di pengaruh di bawah lisannya itu sendiri. Dia nggak peduli ini kata-kata ini bermanfaat atau tidak, dia akan mengatakan dan dia akan menyesal setelahnya. Ya, jamaah rahimana wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Nabi mengatakan, kumpulkanlah keputusasaan dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa? Nabi SAW mengajarkan adalah jangan sampai kita, ya, tamak, rakus dengan apa yang ada di tangan-tangan manusia berupa tahta, jabatan, harta. Artinya Nabi memerintahkan kita untuk jangan pernah bergantung kepada manusia. Jangan pernah bergantung dengan apa yang ada di tangan-tangan manusia. Sekaligus agar kita menjadikan seorang yang qanaah. Yaitu apa? Qanaah adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari rizki yang Allah telah tetapkan. Dia tidak silau dengan jabatan orang lain, dia tidak silau dengan kedudukan bahkan harta yang orang lain miliki. Karena hati yang qanaah jamaah akan menjadikan apa yang ada pada orang lain yang dengan apa yang ada pada dirinya sama. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lau kunta dha qalbin qani' anta wa malikad dunya sawa. Seandainya engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja-rajanya dunia itu sama saja. Raja-raja duduk di singgasana, kita pun duduk di rumah sofa kita. Kita akan orang yang qanaah akan mengatakan kami sama-sama duduk. Ketika orang-orang memiliki kendaraan yang mewah, kemudian dia memiliki kendaraan yang ala kadarnya, dia akan mengatakan sama saja. Ketika hujan nggak kehujanan, ketika panas tidak kepanasan. Itulah hati yang qanaah yang Nabi SAW inginkan. Makanya Nabi SAW itu hidupnya sederhana jemaah, bukan karena terpaksa dengan keadaan, bukan. Nabi kita hidupnya sederhana karena dia ikhtiar, pilihan beliau ingin hidup sederhana. Karena boleh jadi kalau kita diberikan harta yang melimpah, kita lupa sama Allah.
Boleh jadi kita diberikan harta, tahta, mungkin kita sholat pun mungkin Senin Kamis, ya, lupa. Maka Allah yang lebih tahu. Ya, Allah yang lebih tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kita saat ini ada pada diri kita. Allah lebih tahu. Allah inginkan kita lebih dekat dengan Allah. Allah inginkan kita hidup sederhana supaya kita ingat sama Allah. Mungkin kalau kita diberikan harta yang melimpah, kita lupa ya dengan orang-orang yang di bawah kita. Jamaah rahimana wa rahimakumullah. Tentunya 3 wasiat ini bukan hanya diberikan kepada sahabat tersebut saja. Sejatinya wasiat ini untuk kita selaku umatnya, untuk kita yang mengatakan saya cinta sama Nabi SAW, tapi ternyata kita nggak mau menjalankan wasiat-wasiat Nabi. Ya, bagi orang-orang yang mengaku saya paling sunnah, saya paling mengikuti Nabi, tapi ternyata dia nggak pernah mau ya mengikuti wasiat yang Nabi SAW berikan kepada para sahabatnya. Jamaah rahimana rahimakumullah, maka ya berusahalah, karena ini konsekuensi cinta kita kepada Nabi SAW, maka berusaha sekuat tenaga kita tapaki apa yang Nabi SAW dulu pernah menapaki jalan-jalan tersebut. Berusaha kita seperti Nabi, nggak mungkin bisa, iya, minimalnya ya qarishaddidu wa qaribu, ya berusahalah mendekat dan berusaha untuk tepat dengan apa yang dahulu para sahabat dan Rasulullah SAW jalani dari jalan-jalan untuk menampaki sunnah Nabi SAW. Demikian nasihat yang singkat ini, semoga manfaat terutama diri anak pribadi dan untuk para jemaah dan para hadirin. Ya, yang benar datangnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan keliru dari kekurangan ilmu kami. Ya, wallahu waliyut taufik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.